Kemenangan atas Irak, bukan hanya dapat 3 poin, tapi Shin Tae-yong juga memecah rekor bersejarah. 7 negara ini akan terjun bebas, jika Indonesia menang atas Irak. Temanku yang baik hati, subscribe dulu, agar tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Timnas Indonesia bakal berjumpa Irak di laga perdana Grup F babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada tanggal 16 November tahun 2023. Jika memenangkan laga tersebut, tak hanya 3 poin saja yang diraih, tapi sang pelatih, Shin Tae-yong juga akan memecahkan rekor bersejarah, sekaligus geser 7 negara di ranking FIFA. Rekor yang dimaksud adalah Shin Tae-yong berpeluang menjadi pelatih pertama yang membawa timnas Indonesia menang atas Irak. Sebab sebelum-sebelumnya Garuda tak pernah menang dari Irak. Sepanjang sejarah, timnas Indonesia dan Irak baru bertemu sebanyak 6 kali. Dalam 6 pertemuan itu, timnas Indonesia terbilang amat inferior. Betapa tidak, skuad Garuda tidak pernah sekalipun menang atas tim asal Timur Tengah tersebut. Rinciannya, timnas Indonesia menelan 5 kali kekalahan dan 1 kali imbang. Belum ada satupun pelatih yang mampu membawa timnas Indonesia mengatasi Irak. Itu artinya, Shin Tae-yong berpotensi mencetak rekor baru. 3 poin akan menjadi kemenangan perdana timnas Indonesia atas Irak sepanjang sejarah. Shin Tae-yong akan tercatat sebagai pelatih pertama yang membawa skuad Garuda menang atas tim berjuluk Singa Mesopotamia. Shin Tae-yong pun nampak amat berambisi mencetak rekor tersebut. Sebelumnya, dia mengutus 2 tim analis timnas Indonesia, Ferry Patriadi dan Kim Dong-jin untuk memantau permainan Irak kala bertandang ke markas Yordania, Amman International Stadium, Amman pada Selasa tanggal 17 Oktober tahun 2023 silam. Tim calon lawan kita sudah kita pantau, termasuk Irak yang kita mengirim tim analisis. Kalau Vietnam dan Filipina kan sering ketemu di AFF ya, kata asisten pelatih timnas Indonesia, Nova Arianto. Jadi saya pikir kekuatannya Vietnam dan Filipina tidak jauh berbeda dengan di AFF. Irak memang menjadi lawan yang belum kita lawan, jadi kita pantau, ucapnya. Shin Tae-yong pun mengaku tak gentar menghadapi misi sulit menghadapi Irak. Bahkan pelatih kelahiran Yongdeok itu memberi sinyal timnas Indonesia akan tampil dengan permainan terbuka. Pada laga pertama kami akan melawan Irak dalam laga tandang, tentu saja Irak lebih kuat ketimbang timnas Indonesia, kata Shin Tae-yong. Jadi yang terpenting pemain harus lebih percaya diri, bahkan mereka harus berani bermain di daerah lawan, tukasnya. Terakhir kali timnas Indonesia bertemu Irak yakni pada ajang kualifikasi Piala Asia 2015. Bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta pada tanggal 19 November tahun 2013, timnas Indonesia yang diperkuat Boas Solosa takluk 2 gol tanpa balas. Menang atas Irak bisa geser 7 negara di ranking FIFA. Secara peringkat di ranking FIFA, Irak dan timnas Indonesia terpaut jauh. Irak kini menempati peringkat 69 dunia, sedangkan timnas Indonesia hanya 145 dunia. Meski begitu, tak ada yang mustahil di sepak bola. Timnas Indonesia tetap berpotensi menang atas Irak di kandang lawan. Mengutip dari @viralbolait, kemenangan atas Irak membuat timnas Indonesia mendapatkan 18,59 poin. Kondisi ini membuat poin timnas Indonesia di ranking FIFA menjadi 1088.41 dan berpotensi naik 7 anak tangga, dari posisi 145 ke 138 dunia. Lantas, negara mana saja yang berpotensi digeser jika timnas Indonesia menang atas Irak? Yang pertama, ada Suriname. Suriname saat ini menempati peringkat 144 dunia dengan 1071.85 angka. Berhubung Suriname tersingkir di fase grup CONCACAF Nations League tahun 2023 sampai tahun 2024, mereka belum menyusun agenda untuk November tahun 2023. Lalu yang kedua, ada Ethiopia. Ethiopia saat ini menduduki posisi 143 dunia dengan 1072.54 angka. Bulan depan, Ethiopia dijadwalkan menjalani 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Afrika, yakni kontra Sierra Leone, 121, dan Burkina Faso, 58.
Jika ukurannya peringkat FIFA, Ethiopia berpotensi tersungkur saat bersua dua negara di atas. Berikutnya, Burundi. Sama seperti Ethiopia, Burundi menjalani dua laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Afrika bulan depan, yakni menjamu Gambia dan bertandang ke markas Gabon. Di atas kertas, Burundi yang kini menempati peringkat 142 dunia dengan 1080.43 angka berpotensi tumbangkan Gambia dan Gabon. Selanjutnya, ada Turkmenistan. Turkmenistan kini menduduki peringkat 141 dunia dengan 1086.12 angka. Sayangnya pada bulan depan, Turkmenistan harus menjamu Uzbekistan dan bertandang ke markas Hong Kong di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kondisi ini praktis menyulitkan Turkmenistan untuk menambah poin mereka di ranking FIFA. Lalu ada Rwanda. Rwanda menempati posisi 140 dunia dengan 1087.03 angka. Namun, bulan depan mereka harus menghadapi dua tim yang peringkat FIFA-nya di atas mereka, yakni Zimbabwe, 125, dan Afrika Selatan, 65, di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Afrika. Yang keenam ada Antigua and Barbuda. Antigua and Barbuda saat ini menduduki posisi 139 dunia dengan 1090.07 angka. Secara raihan angka, Antigua and Barbuda masih di atas timnas Indonesia sekalipun menang atas Irak 1088.41. Namun, ada potensi Antigua and Barbuda terpeleset karena pada bulan depan, mereka dihadapkan dengan dua tim kuat di CONCACAF Nations League B tahun 2023 sampai tahun 2024, yakni Puerto Rico dan Guyana. Untuk Guyana sendiri, selangkah lagi promosi ke CONCACAF Nations League A. Kemudian yang ketujuh, ada Filipina. Sama seperti Antigua, Filipina juga masih jauh unggul atas timnas Indonesia di ranking FIFA. The Azkals julukan Filipina saat ini menempati peringkat 138 dunia dengan 1095.94 angka. Namun, Filipina berpotensi terpeleset bulan depan. Jika kalah dari Vietnam di matchday pertama grup F pada tanggal 16 November tahun 2023, Filipina kehilangan 9,21 poin dan membuat perolehan angka mereka menjadi 1086.73 poin. Filipina pun berpotensi hilang poin lagi mengingat pada tanggal 21 November tahun 2023, Filipina bentrok dengan timnas Indonesia.